Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Pramuka Prajalan Jakarana. Yes, go. Oke. Baik adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Kali Naji di kegiatan Pramuka kali ini dengan materi nanti yang akan saya sampaikan mengenai 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, di dalam SKU Siaga itu ada mengenai poin 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, adik-adik bisa menjelaskan nanti bagaimana pola makanan yang sehat itu seperti apa dan gizi seimbang itu nanti biar adik-adik sehat. Oke. Selanjutnya kita akan ke materi mengenai 4 sehat 5 sempurna. Tapi sebelum kita mengajak ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ajarkan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La dunia al-Fatihah. Doa selesai. Oke. Nah, di sini, apa sih makanan 4 sehat dan 5 sempurna itu? Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nah, masing-masing zat gizi ini terkandung dalam berbagai jenis makanan yang berbeda. Karena itu menu makanan harus beraneka ragam agar kebutuhan gizi kita yang diperlukan tubuh itu terpenuhi. Nah, itu jadi diingat-ingat ya, kita harus 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari berbagai unsur makanan yang biasanya dimakan orang setiap harinya. Apa saja itu? Nah, makanan pokok adalah makanan utama yang banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Nah, makanan pokok di setiap daerah berbeda-beda. Misalnya di daerah Indonesia itu makanan pokoknya itu karbohidratnya itu nasi, tapi di Eropa itu adalah gandum. Nah, jadi ada perbedaan untuk makanan pokok itu sendiri. Nah, orang Asia dan orang Oriental memilih nasi, sedangkan di Barat itu memilih gandum itu sendiri. Nah, contoh makanan pokok antara lain adalah nasi, jagung, oat, kentang, gandum, tepung terigu, serta umbi-umbian. Nah, yang kedua yaitu lauk pauk. Nah, lauk pauk identik sebagai makanan sumber protein yang ada pada lauk pauk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pembangun pada tubuh, misalnya yaitu tempe, tahu, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sayur mayur. Nah, merupakan salah satu makanan sumber vitamin dan mineral. Nah, sayur-sayuran ini pada makanan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur tubuh kita. Contohnya apa saja? Yaitu kangkung, bayam, terong, tomat, cabai, kacang panjang, kol, labu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu buah-buahan. Nah, buah serupa dengan sayuran, yaitu merupakan makanan sumber vitamin dan mineral. Nah, buah-buahan pada makanan juga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur pada tubuh. Contohnya ya ini apel, pepaya, pisang, manggis, markisa, kesemek, salak pondok, durian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu susu dan produk olahannya. Nah, susu merupakan sumber protein, mineral, dan asam lemak esensial, di mana susu dan produk olahannya seperti keju, mentega, yogurt, dan lain sebagainya mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Nah, susu berfungsi sebagai makanan pelengkap pada menu 4 sehat 5 sempurna ini.
Nah, susu ini ada dua adik-adik. Nah, susu hewani dan susu nabati. Nah, di mana susu hewani itu diciptakan oleh susu sapi, susu kambing, nah itu hewani. Tapi kalau susu nabati ya kayak susu kedelai itu yang dari tumbuhan. Nah, nutrisi dalam susu ini terutama pada anak-anak ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya, di mana biasanya diminum saat sarapan maupun sebelum tidur untuk meminum susunya itu lebih idealnya ya adik-adik. Kita lanjut ke manfaat makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa saja sih ya. Nah, yang makanan pokok. Nah, tahukah kita zat-zat apa saja yang terkandung dalam makanan itu dan seperti apa urutan konsumsi yang ideal bagi asupan gizi tubuh kita. Nah, berikut ini manfaat makanan 4 sehat dan 5 sempurna dan zat yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan gizi makanan pokok yaitu karbohidrat. Nah, manfaatnya ini adalah sebagai tahan tubuh bagi manusia. Nah, contoh karbohidratnya yaitu nasi adalah sumber karbohidrat bagi tubuh manusia. Nasi mengandung gula yang berfungsi menjadi sumber energi bagi tubuh. Mengkonsumsi nasi sebaiknya tidak setiap kali makan atau bisa mengganti jenis beras putih dengan beras merah. Karena apa? Manfaat beras merah jika dikonsumsi setiap hari itu mengandung serat yang tinggi dan mengandung karbohidrat sederhana sehingga mampu menambah energi, cepat kenyang karena asupan tidak lebih dari 330 kalori. Beras merah memiliki indeks rendah dibandingkan nasi putih itu adik-adik. Nah, dan juga bisa memproduksi gula darah dan meningkatkan produksi insulin ketika kita memakan beras merah. Nah, yang kedua lauk pauk. Nah, apa saja sih lauk pauk, yaitu daging ayam, sapi, kambing, ikan, bebek, telur, tahu, tempe dan lain sebagainya. Itu lauk pauknya. Nah, kandungan gizi lauk pauk atau protein yang kita sering makan setiap harinya ya. Orang Indonesia lebih banyak menikmati sumber protein dari hewani, dari ayam dan ikan. Untuk kacang-kacangan misalnya dari tempe, tahu, sehari-hari makanan ini lebih banyak disajikan dalam bentuk gorengan. Karena itu konsumsi minyak goreng di Indonesia lebih besar dibanding negara lain. Nah, karena orang Indonesia ini suka makanan yang digoreng. Nah, beda dengan orang Jepang, karena orang Jepang dan orang Korea suka makanan yang makanan nabati itu suka direbus maupun dikukus itu adik-adik. Nah, protein ini berfungsi untuk membentuk sistem imun dan menyeimbangkan kerja hormon. Jadi ketika imun kita turun bisa kita makan untuk protein hewani maupun nabati. Yang ketiga yaitu sayur mayur, merupakan makanan sehat yang cukup penting kita perhatikan untuk mencegah berbagai penyakit. Contohnya apa saja sih sayur mayurnya? Banyak sekali adik-adik, mulai dari kangkung, sawi, lobak, kacang, ubi, wortel dan lain-lain. Nah, sayur-sayuran ini adalah sebagai mineral dan serat. Nah, yang baik bagi tubuh adalah sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, dan sawi. Sayur-sayuran ini banyak mengandung zat hijau, daun atau klorofil yang berfungsi sebagai antioksidan dan mempengaruhi sistem imun. Nah, sayuran hijau ini banyak mengandung sulforaphane. Nah, fungsinya untuk adalah merangsang komponen pemecah unsur kimia penyebab kanker. Yang keempat yaitu buah-buahan, di mana buah-buahan ini adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, apa saja sih buah-buahannya? Yang seperti tadi, jeruk, apel, manggis, sirsa, anggur, klengkleng, dan buah alpukat. Nah, itu bagus untuk ketika kau bisa dibuat jus, bisa nanti itu. Nah, kandungan gizi dalam buah itu sebagai mineral dan serat sama seperti sayuran. Nah, fungsinya sebagai antioksidan karena pada kulit buah mengandung pigmen warna klorofil seperti kiwi dan jambu. Semakin gelap warnanya, semakin besar perlindungan antioksidannya pada tubuh kita. Jadi kita sering-sering memakan buah-buahan.
Nah, yang kelima yaitu susu. Nah, susu berasal dari protein hewani, sangat baik bagi pertumbuhan tulang dan meningkatkan energi kita. Selain susu dari protein hewani, juga ada susu dari protein nabati yang sudah saya jelaskan tadi mengenai susu kedelai. Nah, jika Anda memiliki kelebihan berat badan, dapat mengonsumsi susu rendah lemak itu. Jadi bisa, kalau adik tidak suka minum susu sapi maupun kambing, bisa minum susu kedelai, sama saja sebagai sumber protein. Nah, manfaat makanan 4 zat 5 sempurna ini sangat baik bagi kesehatan dan tubuh kita. Kenapa? Saat ini yang perlu dilakukan adalah mengkombinasi terutama antara jenis makanan yang terdapat di kandungan 4 zat 5 sempurna ini, asupan gizi kita sehari-hari. Nah, mengenai jenis-jenis makanan yang dilengkapi dengan protein, mineral, karbohidrat dibutuhkan, tapi keliru jika menganggap bahwa makanan 4 zat 5 sempurna ini dikonsumsi sekaligus jika makanan bagaimana sudah siap dengan menu baru Anda itu tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Pramuka, Jakarta. Yes, go.